Setelah memahami ada 9 pilar karakteristik dari Industri 4.0, mungkin di referensi lain menjelaskan lebih dari 9, ada 10 sampai dengan 15. Itu hanya karena perkembangan yang ada sekarang terus berkembang, teknologi-teknologi yang terbaru. Berikutnya adalah bagaimana prinsip dari desain Industri 4.0. Beberapa prinsip yang ada di dalam Industri 4.0. Yang pertama, sifatnya itu interoperabilitas. Artinya apa? Oleh perkembangan cyber physical system ini, atau disebut juga Industri 4.0, maka selalu terjadi interaksi antara dunia fisik dengan virtual. Antara mesin dengan alat, bahkan manusia itu harus dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Sehingga standar yang akan menjadi faktor kunci keberhasilan komunikasi itu adalah jika diproduksi dari berbagai macam vendor atau produsen, maka alat-alat yang diproduksinya itu harus saling dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini yang kita maksud interoperabilitas. Karena part-part dari alat itu atau alat yang satu dengan alat yang lain bisa saling berkomunikasi apabila bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang global, jadi bisa saling dihubungkan satu sama lain. Lalu sifat yang kedua dari Industri 4.0 ini, kemampuannya yang real time ya. Kita dapat mengambil data atau menganalisis data itu disajikan secara real time. Dapat diakses saat itu juga, kapanpun dan dimanapun. Kemudian sifat yang ketiga dari prinsip desain Industri 4.0 bersifat berorientasi layanan. Industri ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sangat baik melalui layanan Internet of Service. Pelanggan dapat dilayani secara langsung oleh customer service virtual sehingga tidak ada lagi kendala bahwa dia tidak dilayani. Kemudian permintaan layanannya secara customized yang bersifat personal itu dapat dilayani oleh teknologi 4.0. Misalnya saja additive manufacturing, printer 3 dimensi itu dapat mengcustom permintaan pelanggan yang sifatnya personal, yang spesifik. Itu bisa dibuatkan tanpa harus menunggu nilai keekonomisan yang harus produksi massal. Sehingga pelanggan dapat terpuaskan dengan baik keperluannya. Lalu yang keempat, sifatnya desentralisasi. Oleh adanya kecerdasan embedded yang tertanam pada mesin-mesin yang ada, maka alat-alat itu sudah dapat mengambil keputusan sendiri untuk melayani kebutuhan pelanggan. Kenapa? Karena pada peralatan atau mesin-mesin yang digunakan itu sudah bersifat otonom, sudah ada logika-logika yang sudah ditanamkan di dalamnya. Sehingga dapat mengambil keputusan sendiri, desentralisasi, tanpa terlalu banyak lagi melibatkan otorisasi yang gantungkan pada interaksi dengan manusia secara langsung. Mesinnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang kelima, prinsipnya itu virtualisasi. Dunia fisik dengan dunia virtual itu saling berhubungan. Kita dapat memvisualisasikan atau memvirtualkan dengan baik, kemudian memodifikasi dengan sedemikian rupa dari data-data yang ditangkap oleh sensor, disajikan secara virtual untuk kemudian diprediksi apa dampaknya pada proses operasi. Jika di virtualnya sudah tersimulasi dengan baik, akan dampaknya bagaimana, akan menguntungkan atau tidak. Ketika kita anggap baik, maka itulah yang akan kita terapkan pada proses operasi secara fisiknya atau secara nyatanya. Mudah, divirtualisasi saja dulu tanpa harus memboros waktu, biaya ataupun peralatan untuk menguji coba. Kita uji cobanya di virtual saja. Kalau di virtual, baru kita terapkan secara fisik di dunia nyatanya pada proses operasi. Kemudian pilar yang keenam sebagai prinsip desain Industri 4.0 itu sifatnya modularitas. Ketika ada program yang baru mau ditambahkan, sifatnya plug and play.
Kalau ada baru yang sesuai dengan keperluan perkembangan, ya kita tambahkan ke dalam sistem, lalu kemudian kita copot diganti dengan yang baru tersebut, atau kita tambahkan yang baru. Ketika nggak cocok ya kita ganti lagi. Jadi sifatnya sangat fleksibel, beradaptasi dengan perubahan persyaratan dan kebutuhan industri. Sehingga pada saat di industri sudah diterapkan teknologi industri 4.0, beberapa manfaat yang dapat kita capai. Yang pertama, efisiensi yang sangat baik. Kenapa? Karena sudah otomatisasi semua. Kemudian dapat mengambil keputusan sendiri oleh adanya artificial intelligence di dalamnya. Kita dapat mensimulasi. Akibatnya pengambilan keputusannya sangat cepat, sangat efisien. Lalu yang kemudian lincah. Agile atau lincah ini kita dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan yang sifatnya personal gitu ya, atau custom. Kita dapat membuat atau menghasilkan produk yang jumlahnya slot kecil. Di industri kebanyakan sebelum 4.0 ini ada, harus dihitung secara keekonomisan agar produk itu nggak merugi gitu ya, karena susah untuk di custom. Kalau adanya mesin yang bisa melayani custom di 4.0, misalnya tadi yang digital printing, maka produk-produk yang sifatnya satuan pun kita bisa layani, sangat spesifik, karena dapat di custom sedemikian rupa lalu dicetak. Kemudian yang ketiga, inovasi. Dalam hal inovasi, ini enak nih bereksperimen di 4.0 karena sudah ada di level virtualnya saja dulu kita eksperimen. Bisa kita memanfaatkan sumber daya yang sangat kecil, cukup di dunia virtual saja. Dapat dengan mudah dirubah-rubah fungsinya, kemudian dirubah-rubah alat bahannya misalnya, sehingga waktu eksperimen itu bisa sangat singkat. Ketika sudah sukses di level virtualnya, kita bisa terapkan di dunia fisiknya secara langsung. Jadi inovasi sangat cepat bisa kita lakukan. Kemudian karena layanannya berbasis internet dan bersifat personal tadi, ya pelanggan sangat dibuat nyaman gitu ya. Karena kita memberi layanan sangat responsif, cepat. Biaya, kalau tinjauan biaya mungkin di awal-awal penerapan industri 4.0 ini membutuhkan teknologi-teknologi yang mahal untuk kita investasi. Namun ketika industrinya itu sudah berjalan menggunakan teknologi tersebut, akan banyak memangkas kos biaya yang diperlukan dalam produksi. Mulai dari waktu, kemudian sumber dayanya menjadi sangat sedikit, termasuk tenaga kerja. Namun kualitasnya tetap terjaga. Sehingga secara keseluruhan pendapatan dari pabrik industri itu akan berimbas sangat besar, menjadi tinggi. Yang terakhir adalah pemerintah Indonesia sudah menggalakkan tentang Making Indonesia 4.0 dengan tujuan kita di tahun 2030 Indonesia masuk sebagai 10 besar ekonomi dunia. Bagaimana gambarannya? Kita bisa lihat pada video berikut ini. Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Selama 17 tahun terakhir, produk domestik bruto Indonesia telah naik 6 kali lipat. Dan pada tahun 2017 berhasil menempati peringkat 16 dunia. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industry 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar ekonomi dunia melalui penerapan Industri 4.0 dengan menetapkan 5 sektor fokus manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, membangun industri makanan dan minuman terkemuka di ASEAN, industri tekstil, menjadi produsen functional clothing terkemuka, industri otomotif, menjadi pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik, industri kimia,
menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia, serta industri elektronik, mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Dari 5 industri prioritas tersebut, oleh kondisi COVID saat ini dikembangkan 2 tambahan sektor industri, yaitu farmasi dan alat kesehatan. Kenapa dipilih ketujuh sektor ini? Karena memberi kontribusi yang cukup besar, sampai 70% dari total PDB manufaktur kita. Kemudian 7 sektor industri ini lah yang berperan besar dalam ekspor-ekspor Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Bagaimana untuk dapat mencapai itu? Salah satu poin yang ingin diukur yaitu pada tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Perindustrian itu meluncurkan INDI 4.0. Apa itu INDI 4.0? Itu adalah indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam penerapan teknologi era industri 4.0. Jadi merupakan bagian dari Making Indonesia 4.0 ini. Apa yang diukur atau dinilai dalam INDI 4.0 ini? Ada 4, nanti sekarang sudah 5 ya yang dinilai. Tinjauannya mulai dari orang-orang dan budaya kerja di dalam industri tersebut, produk dan layanannya, teknologinya, sistem operasi yang ada di dalam pabriknya, serta tinjauan manajemen dan organisasinya. Untuk orang dan budayanya, sejauh mana dia terbuka terhadap perubahan penerapan industri 4.0, budaya kerjanya yang sudah berkembang itu ya, dengan penerapan teknologi 4.0, termasuk bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam industri tersebut dikembangkan kompetensinya untuk menyerap perkembangan industri 4.0. Kemudian dari produk layanannya dinilai bagaimana kustomisasi produknya ya. Kemudian layanan dari produknya tersebut sudah berbasis data atau tidak, apakah produknya cerdas. Kemudian dari tinjauan teknologinya dinilai keamanan security-nya, keamanan cybernya, kemudian konektivitas yang ada dalam teknologi di industri tersebut, mesin-mesinnya cerdas atau tidak, bagaimana digitalisasi dari teknologi digitalisasi yang ada di dalamnya. Di operasi pabriknya sendiri, apakah sistem perawatannya cerdas, proses-prosesnya sudah bersifat otonom atau tidak, rantai pasok dan logistiknya cerdas atau tidak, kemudian data-datanya itu tercloud atau tidak ya, ada sharing data enggak. Termasuk di level manajemennya dinilai bagaimana strateginya perusahaan dalam pengembangan atau penerapan industri 4.0. Dinilai juga seberapa besar investasinya dia untuk bisa mencapai tersebut, serta kebijakan-kebijakan inovasi yang lain. Sehingga dari penilaian INDI ini bisa ketahuan tuh industri yang ada kita itu ada di level yang mana. Apakah memang belum sama sekali atau sudah ada persiapan serta sampai penerapannya sudah matang atau enggak. Kebanyakan di industri kita di Indonesia masih berada di level 1 dan 2 ya, kesiapan awal dan kesiapan sedang dari penilaian INDI 4.0-nya. Memang ada beberapa industri namun belum banyak yang sudah merupakan lighthouse percontohan penerapan industri 4.0 di Indonesia. Misalnya Schneider, Indolacto atau yang lain-lain itu sudah level 3. Ini yang terus didorong agar industri-industri yang ada di Indonesia terus berkembang dengan menerapkan teknologi industri 4.0 yang ada. Sebagai tinjauan terakhir, berikut ditampilkan contoh perusahaan Schneider yang ada di Batam dalam penerapan teknologi industri 4.0 yang ada di perusahaannya. Internet of Things telah mengubah dunia tidak hanya dalam skala individu, tetapi juga dalam bisnis dan industri. Industri 4.0 menyatukan mesin pintar, analisis canggih, dan para pekerja untuk saling terhubung dan mencari cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk berkomunikasi satu sama lain. Saya Fadli Hamzani, Digital Transformation Senior Manager, Schneider Electric Manufacturing Batam.
Dengan tuntutan kemajuan teknologi informasi, kami melakukan transformasi digital di Batam Factory secara bertahap sejak tahun 2017. Pabrik Schneider Electric Batam adalah salah satu pelopor smart factory di Indonesia. Kami menghasilkan berbagai macam produk yang didistribusikan secara global seperti kontaktor, relay, variable speed drive, sensor, circuit breaker, dan electronic board. Transformasi digital dilakukan bukan hanya sekedar menambahkan kecerdasan di tiap produk, tetapi juga mengenai hasil produksi dan optimalisasi sistem melalui platform EcoStruxure di Smart Factory kami. EcoStruxure Machine yang didukung oleh Indusoft dan Avantis telah membantu kami mengontrol sistem di shop floor. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dan maintenance dengan memberikan akses langsung ke informasi di lapangan. Sedangkan Aveva Insight memungkinkan pemantauan dan pengendalian kualitas secara real-time, meningkatkan konsistensi dan kinerja mesin. Dan EcoStruxure Machine Advisor memudahkan kami memonitor mesin-mesin dari jarak jauh dengan kontrol berbasis cloud. EcoStruxure Augmented Operator Advisor membantu operator saat maintenance dengan menemukan peralatan yang tepat serta membimbingnya sesuai dengan prosedur. Sinergi platform EcoStruxure memberi kita banyak keuntungan. Mudahnya memonitor, mengukur, dan mengoptimalkan kinerja pabrik sehingga material yang terbuang berkurang sebanyak 46% dan menurunnya waktu maintenance hingga 17%. Dengan transformasi digital, kami bisa lebih mudah untuk meningkatkan kualitas produksi dan operasional di Batam Smart Factory. Baik, demikian pembahasan di chapter 1 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.